الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjutkan bacaan yang dapat mengusir syaitan dengan izin Allah ketika marah. Jadi apa yang kita lakukan ketika sedang emosi tinggi atau marah. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan di hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani fa ahaduhuma ihmar wajhuhu وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال وهل بجنون. Pernah saya duduk bersama Nabi, sedangkan saat itu ada dua orang saling mencaci maki, jadi saling marah-marahan. Jadi sedang marah satu sama lain. Lalu salah seorang di antara keduanya wajahnya merah dan urat lehernya mengembung. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui sebuah kalimat yang kalau orang yang marah tersebut mengucapkannya, niscaya hilang darinya rasa marah yang didapati, yaitu ketika ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka hilanglah marahnya. Berarti marah itu dari syaitan. Marah itu dari syaitan, dan syaitan berusaha untuk memantik emosi seseorang, berusaha untuk menjadikan manusia itu marah. Karena ibarat seperti yang udah pernah kasih tahu mungkin, ibarat kita dipatuk ular. Kalau misalnya kita setelah dipatuk ular yang berbisa, ketika kita panik sampai lari-lari, itu membuat tekanan darah semakin tinggi sehingga mempercepat menuju ke jantung. Dan justru dengan panik, emosi yang tinggi dan berlari, itu malah membuat semakin besarnya kekuatan racun itu. Itu juga seperti syaitan. Karena kata Rasulullah SAW, syaitan itu yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di diri kita di tempat-tempat darahnya mengalir. Ketika misalnya syaitan itu berhasil membuat kita emosi, otomatis syaitan akan semakin cepat dan semakin mudah untuk sampai ke jantung kita. Nah, kalau udah sampai ke jantung kita, kita akan terkuasai oleh mereka. Makanya marah itu merupakan hasil dari pengaruh dan kekuasaan syaitan. Semakin orang marah sampai dia tidak terkendali, itu berarti syaitan sudah mengendalikan dirinya. Iya, syaitan sudah mengendalikan dirinya. Masya Allah Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan sudah mengendalikan dirinya. Makanya Rasulullah SAW memberitakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita, kalau misalnya kita marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup mengucapkan itu, maka
akan hilang amarahnya, akan hilang, akan menjauh syaitannya. Ya, jadi terutama untuk orang-orang yang mudah sekali marah, maka sebenarnya itu mudah terkena syaitan, mudah kehilangan kontrol, mudah lepas pikiran, dan itu adalah hasil dari kelabuhan syaitan padanya. Lalu mereka, yaitu para sahabat, menyampaikan kepada orang yang marah, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tadi hasilnya juga adalah melawan biasanya. Makanya dikatakan hal biya junun, apakah saya ini gila? Jadi kadang orang yang sedang marah, kalau dinasihati pelan, itu kadang tetap marah. Kenapa? Karena masih mengikuti syaitan. Maka barang siapa yang marah bukan marah karena hak, ya. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali karena ayat Allah dihina atau karena agama Allah dihina, itu baru marah. Tapi kalau orang marah karena masalah dunia, itu berarti dia sedang dikuasai oleh syaitan. Kayak gitu. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Atiyah dari Urwah As-Sa'di radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'u an-naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Nah, ini ingat, marah itu dari syaitan. Iya. Termasuk juga misalnya marah terhadap pasangannya, marah terhadap istri atau marah terhadap suami, dari syaitan, selama kemarahan itu bukan kemarahan syar'i, ya. Kalau kemarahan karena misalnya istrinya membangkang, Waalaikumsalam warahmatullahi, dan lain-lain dari hal-hal yang syar'i, ayat-ayat Allah Ta'ala diremehkan, ayat Allah diremehkan, maka kita tahu marah tersebut berasal dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Kalau misalnya malaikat min nur, diciptakan dari cahaya, syaitan dari api, jin dari api di sini. Wa innama tudfa'un naru bil ma, sedangkan api dapat dipadamkan dengan air, ya kan? Jadi api logikanya dipadamkan dengan air. Oleh karena itu kesimpulannya, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Marah ke keadaan misalnya keluarga kacau, nah kan kalau kalian kacau tuh setan langsung berusaha untuk membuat kita marah. Ada salah sedikit misalnya dari istri atau salah sedikit dari anak, membuat kita marah berlebihan, melebihi kapasitas yang senormalnya. Setan akan berusaha untuk itu, maka hendaklah ia berwudu, Makanya kalau misalnya ada satu keluarga yang terkena sihir, misal satu keluarga terkena sihir, maka syaitan akan berusaha untuk membuat gimana saling marah satu sama lain. Makanya ada sihir yang paling membuat syaitan senang adalah sihir tafriq, yaitu berupaya memisahkan antara laki-laki dengan pasangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Salam. Majuan aja, majuan. Ayo, majuan. Kenapa? Antum udah ada gitu? Iya. Belum dikasih? Bukunya belum dikasih? Yang lain udah, Udah ya. Jadi di antara sihir yang paling disukai oleh atau membuat syaitan itu berbangga adalah sihir perceraian, ya. Bercerai. Nah, bercerai pasti sebelumnya ada kemarahan antara suami dan juga istri, pasti ada itu. Jadi al-ghadab minasyaiton itu ada empat hal di sini sampaikan oleh Nabi. Al-ghadab minasyaiton, syaitan khuliqa minan nar, nah tudfa'un naru bil ma, dan idza ghadiba ahadukum falyatawadda.
Jadi kalau misalnya marah hendaklah berwudu walaupun dia tidak berhadas. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Dzar secara marfu'. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Nah ini. Jika hilang rasa marah tersebut darinya, dan itu yang diinginkan, dan jika tidak, maka hendaklah ia berbaring. Kalau ini perbuatan selain wudu, ya sebelum wudu, sebelum sampai kepada wudu, misalnya kalau ada rasa emosi tinggi marah dan ternyata dalam keadaan berdiri, maka jangan teruskan berdiri. Kenapa? Karena berdiri ini sangat mudah untuk membuat tangan kita melempar sesuatu kepada orang yang kita marahi, ya, dan juga membuat energi kita untuk berbicara keras itu lebih mudah, ya kan? Maka Rasulullah menganjurkan duduk, jangan berdiri, duduk. Tapi ternyata alhamdulillah kalau misalnya duduk terus hilang rasa marah itu, alhamdulillah. Tapi kalau masih ada, setan masih punya kekuatan untuk mengompori, maka hendaklah dia berbaring. Karena kalau berbaring itu akan mempersulit dirinya untuk berteriak, meneriaki orang itu. Beda dengan duduk dan beda dengan apalagi berdiri. Berdiri sangat mudah untuk meneriaki, apalagi melempar. Kalau tidur mau melempar susah. Nah, kesulitan untuk melempar dan berkata keras itu membuat setan lebih lemah. Jadi setan itu, jin itu tergantung dengan bagaimana kita sebenarnya. Tergantung bagaimana kitanya. Kalau misalnya ternyata setan itu masih punya daya untuk terus mengompori kita, maka berwudulah dan kemudian menjauh dari orang yang kita marahi itu. Ya. Baik, kemudian permasalahan ucapan dan perbuatan ketika syaitan-syaitan berkeliaran. Sesungguhnya para syaitan memiliki waktu-waktu di mana mereka bertebaran, jumlah mereka menjadi banyak dan semangat mereka pun bertambah. Hal ini telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar manusia melindungi diri dan keluarganya dari syaitan kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asy-syayatina tantashiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atun min al-laili fakhalluhum فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم إذا كان جنح الليل, jika malam mulai gelap, atau amsaitum, atau kalian telah berada di waktu petang, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian. Kalau udah petang menjelang maghrib, maka jangan dikeluarin anaknya. Nah ini kenapa kok Rasulullah mengatakan anak-anak? Karena anak-anak juga mudah untuk ditemani oleh mereka. Mereka anak-anak masih belum punya pikiran tentang ini, masih polos. Jangan sampai nanti anak-anak malah berteman dengan mereka. Gara-gara menjelang maghrib diajak keluar. Fakufu sibyanakum. Nah ini kan dahulu kita tradisinya, orang-orang zaman dahulu terutama, kalau udah mau maghrib nggak ada yang boleh keluar anak-anak. Itu malah lebih mengamalkan daripada yang sekarang. Sekarang mah dikeluarin, bukan untuk sholat, nggak tahu untuk ngapain, penting keluar aja. Kemudian fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Sesungguhnya para setan bertebaran pada saat itu, yaitu menjelang maghrib, kemudian habis maghrib setelah azan, ya kan? Dan seterusnya. Pada bertebaran. Fa idza dhaba sa'atun minal laili fakhalluhum. Lalu apabila malam telah berlalu sesaat, maka biarkanlah mereka. Lalu tutuplah di sini fa'aghliqul abwaaba wadhkur ismallah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Nah ini katakan bismillah ketika menutup pintu-pintu atau jendela. Jadi walaupun ini kelihatannya remeh, tapi ucapkan bismillah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka
bab pintu atau jendela yang tertutup, tapi dengan syarat sebelumnya orang yang menutup jendela atau itu dengan bismillah. Adapun bagi yang enggak, maka bisa aja setan membukanya. Ya, ada setan, ada jin yang memang Allah berikan kemampuan untuk bisa membuka sesuatu yang tertutup. Ya, tetapi dengan syarat yang ditutup tersebut itu ditutup dengan tanpa bismillah. Ya. Jadi cukup dengan bismillah, lisan biasa bismillah aja itu udah berpengaruh itu untuk setan itu. Kemudian wa auqu qirabakum wadhkuru ismallah. Ikatlah geriba kalian. Geriba ini apa? Geriba. Kalian tahu geriba apa? Tempat air minum. Iya, kantong air minum gitu ya. Dan sebutlah nama Allah. Kemudian juga wa khammiru aniyatakum. Tutuplah bejana-bejana kalian. Dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana ya seperti teko atau tempat air dan semacamnya, bahkan air minum ditutup. Ya, terus bismillah tutupnya. Walau anta ardu 'alaiha syai'a. Meskipun hanya dengan meletakkan atau membentangkan sesuatu di atasnya. Pokoknya yang penting tutup itu, walaupun enggak ditutup full, tapi yang penting taruh sesuatu di atas air, di atas bejana air itu, kemudian bismillah. Ya, supaya setan itu enggak memanfaatkan air-air itu. Ya. Wa atfi'u masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian di malam hari. Kenapa? Ya banyak faedahnya, bukan untuk selain untuk menghindari pemborosan, tabdzir, mubazir, juga untuk menghindari madarat atau musibah yang disebabkan oleh mereka. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban juga, bahwasanya syaitan itu bisa aja menunggangi binatang-binatang seperti tikus untuk jadi memerintahkan kepada tikus untuk menyenggol apa gitu kan. Dan kadang seperti tikus, belalang, kecoa, nyamuk, kalajengking atau ular masuk rumah. Nanti ada pembahasan tentang ular. Itu bisa saja mereka adalah setan, jin. Atau mereka suruhan dari jin, setan. Mungkin bisa. Ya. Cicak juga misalnya bisa. Ya, tapi cicak nggak begitu mengganggu. Adapun kayak nyamuk dan semacam ini bisa. Bisa aja misalnya suatu ruangan terkena sihir, terkena santet oleh dukun tertentu, kemudian setiap malam selalu banyak nyamuk. Tapi ternyata di rumah lain enggak. Itu terjadi bisa. Atau rumah itu diserang tikus banyak. Sering banyak ada tikus, enggak tahu dari mana. Secara enggak logis. Kok ada tikus? Dan tikus itu bukan hanya satu, ada dua, ada tiga. Udah diusir, udah dicari pangkalnya, lubangnya, udah ditutup, tapi ada lagi dari tempat lain. Tapi rumah lain enggak ada. Nah, ini bisa dari setan. Tapi kalau misalnya kita biasanya nalarnya langsung tikus biasa, tikus biasa menyerang ya karena apa gitu kan. Tapi bisa jadi itu semua dari jin, setan. Kalau Rayap ya bisa, pokoknya serangga, rodent, serangga seperti itu bisa, dengan tujuan untuk menghancurkan dan membuat kita marah. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, kemudian kita marah, maka mereka akan semakin besar. Jadi sebenarnya untuk apa sih setan tuh ngirim kayak gitu-gitu? Supaya kita marah, itu dulu. Kalau kita udah marah, maka setan akan semakin besar. Kemudian bisa sampai ke diri kita, langsung mendekat dan kemudian merasuki, bisa. Ya. Makanya di antara trik dukun untuk orang calon korban yang disantet ini, supaya mudah untuk masuk ke dalam dirinya setan-setan, ini salah satu trik dukun. Itu dukun tersebut menyuruh jinnya untuk, atau gimana caranya Allah alam, untuk menaruh kotoran di misalnya bawah tempat tidurnya, atau apalah suatu kotoran atau suatu hal yang mengherankan. Maka ketika pemilik rumah itu melihat kotoran itu, kalau dia marah, kemudian dia ngomong jorok atau ngomong kasar, maka langsung berjalan itu sihir ketika itu juga. Itu. Misalnya ada kotoran kotoran tikus tiba-tiba di bawah kasur atau di bawah ranjang. Kalau dia bilang ngomong jorok,
atau dasar apa gimana pokoknya sebel. Nah, seketika itu juga setan bisa beroperasi ke dirinya, langsung terkait seret gitu. Langsung terikat dengan korban itu. Itu sebagaimana dibilang oleh salah seorang dukun, ada yang udah bertobat alhamdulillah, bilangnya kayak gitu. Ya salah satu triknya juga supaya mempermudah orang itu kena oleh setan-setan kita, yaitu taruh aja sesuatu yang membuat dia marah. Kalau dia marah kemudian sampai mencela gini, maka seketika itu juga langsung tersambung, terkonektif dengan setan kiriman. Begitu. Baik, wa atfi'u masabihakum, di kalau malam padamkanlah lampu-lampu kalian. Loh, tapi kalau misalnya dipadamkan lampu malah jadinya serem. Ya kan? Jadi serba salah. Kalau misalnya lampu nggak dipadamin bisa mubazir, dan mubazir ikhwanu syayatin gitu kan. Kalau dimatiin malah jadi serem. Setan juga bakal senang. Dalam keadaan apapun itu memang waktunya setan untuk operasi malam itu. Jadi biarin aja. Kita kan udah ada solusi untuk menghindari mereka. Tetap baca ta'awudz, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan seterusnya. Udah punya solusi. Jadi ya tetap kita utamakan sunnah ini, kemudian sunnah wirid-wirid yang lain. Abu Nuaim meriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqil." Lakukanlah tidur qailullah di siang hari karena sesungguhnya syaitan tidak tidur qailullah di siang hari. Ya. Syaitan memang tidak tidur aslinya. Tidak tidur, selalu ada. Selalu online. Kita terjaga, dia tetap menggoda kita. Kita tidur, dia tetap pengen supaya kita mimpi buruk. Nah, itu setan kerjanya enggak. Setan aja segiat itu untuk menyesatkan manusia. Seharusnya kita juga giat untuk belajar dan berdakwah. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba faw'atul isya fa innaha sa'atun takhtariku fiha asyayatin." Tahanlah anak-anak kalian sampai berlalunya permulaan isya, karena sesungguhnya adalah waktunya setan bertebaran. Jadi antara menjelang maghrib, kemudian setelah maghrib sampai ke awal permulaan isya, itu waktunya setan itu. Nah, dan sekarang setan berjaya di mana-mana. Kenapa? Karena makin dikit yang tadarusan habis maghrib, ya kan? Makin dikit yang tadarusan. Anak-anak dibiarin kalau mau berkeliaran main-main aja. Nggak kayak dulu habis maghrib itu tadarusan rumah-rumah. Sekarang mana rumah yang masih baca Al-Quran setelah maghrib? TV yang diinin. Terus masjid-masjid mulai berkurang pengajian habis maghrib dengan banyaknya alasan. Dan orang-orang sukanya bertebaran setelah habis maghrib pulang kerja atau semacamnya. Jadi baca Al-Qurannya nggak ada sekarang kalau misalnya kita perhatikan orang-orang, keluarga-keluarga. Tapi masih berharap pada Allah supaya anak-anaknya hafidz, supaya anak-anaknya banyak tahu Al-Quran, tahu tafsir gitu, tapi nggak ada usaha. Ini gimana? Ya, jadi hal-hal ini harus diperhatikan sampai waktu Isya. Baik, sampai di sini untuk yang sesi pertama ini insyaallah ta'ala.